Halo, selamat malam. Apa kabar? Selamat datang kembali di channel Namuran Belajar. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai IBM i atau IBM AS400. Bagi kalian yang belum tahu, IBM AS400 ini adalah salah satu platform atau server yang sangat populer ya, meskipun mungkin tidak begitu atau kalah populer dengan platform yang lainnya. Sistem ini dapat dikatakan bukan sebagai sistem yang baru ya, jadi bahkan mungkin sudah dapat dikatakan sebagai legacy system ya. Namun meskipun demikian, IBM terus melakukan upgrade ya, baik di performance atau spesifikasi dan arsitektur dari hardware-nya. Juga update di operating system-nya. Ketika video ini dibuat ya, jadi OS yang terakhir dirilis oleh IBM ini untuk AS400 ini adalah versi 7.4 ya. Jadi sebelumnya mungkin lebih dikenal dengan i5 OS atau OS 400 ya. Kemudian umumnya platform ini banyak digunakan di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri keuangan atau financial institution. Misalkan di perbankan, jadi banyak bank yang menggunakan AS400 ini. Dan juga di perusahaan-perusahaan asuransi, kemudian di manufaktur, dan juga di beberapa sistem pembayaran. Oke, langsung saja kita mulai di AS400-nya ini. Jadi untuk belajar AS400 ini, tentu saja kita harus terhubung ke atau memiliki server AS400 ya. Padahal itu harganya sangat mahal dan jarang sekali yang memerlukan atau mempunyai server tersebut ya, kecuali perusahaan-perusahaan yang besar ya. Namun bagi kalian yang belum mempunyai akses ke AS400 ya, jadi kalian bisa membuat akunnya atau buat login ID-nya atau user ID-nya itu di kebetulan ada penyedia server AS400 yang gratis ya, yang cuma-cuma yang bisa kalian gunakan untuk belajar. Di sini dapat digunakan namanya servernya namanya PUB atau PUB ya 400 ya. Kalian bisa membuat user ID-nya untuk aksesnya di www.pub400.com atau pub400.com. Jadi di pub400.com ini kalian bisa sign up now untuk membuat akunnya, kemudian kalian isi data-datanya yang diperlukan dan kalian kirimkan sambil menunggu proses berikutnya untuk bisa dapat akses ke PUB400. Nah, ini saya udah masuk ke PUB400. Kita udah login, kemudian yang pertama akan saya kenalkan adalah mengenai bagaimana kita mengetikkan perintah ya, jadi atau menggunakan komen di AS400. Jadi di AS400 ini perintah-perintah yang digunakan ini umumnya harus diketik ya, atau memilih dari menu yang disediakan. Jadi di sini ada menu, ini ada main menu namanya main. Jadi di sini ada beberapa opsi atau pilihan dari menu ini. Misalkan kita akan memilih menu 4, misalkan ini untuk menu yang terkait dengan files, libraries, dan folders. Jadi kalau kita ketikkan 4, opsinya ini kita ketik sini, kita enter. Nah, di dalam ini ada menu lagi ya, atau submenu. Kaitannya dengan data. Jadi submenunya adalah namanya data, dan ini terkait dengan pilihan files, libraries, dan seterusnya. Itu dengan mengetikkan opsi dari menunya. Kemudian kita juga bisa kembali ke menu sebelumnya dengan menggunakan F12 ya. Jadi selain dengan menu itu kita menggunakan tombol function atau F1 sampai 12 di keyboard kalian ada tombol F1 sampai F12. Jadi contohnya kita akan kembali ke menu sebelumnya dengan F12 atau cancel. Ini saya tekan F12. Ini akan kembali ke menu sebelumnya, ke menu main. Nah, di AS400 ini kita bisa menggunakan sampai 24 function ya, atau F1 sampai F24. Nah, padahal kan di keyboard cuma ada sampai F12. Untuk di atas F12 kita gunakan shift. Jadi kalau ada F13, kita artinya menekan F12 tambah 1 berarti F13 ya. Jadi kita tekan shift F1. Shift F1. Demikian juga untuk F23, itu artinya kita tekan dengan shift F11 ya. Jadi 11 tambah 12. Jadi itu kita menggunakan function atau tombol F1
F1 sampai dengan F24 atau F12 ya, atau pakai shift. Kemudian perintah-perintah yang ada itu kita harus mengetikkan dan tahu apa yang kita maksudkan. Jadi lama-lama kita akan hafal ya. Jadi walaupun mungkin banyak, mungkin hanya beberapa menu yang akan sering kita pakai ya. Nah, kalau kita nggak hafal menunya, jadi ya kita tinggal ada tombol bantuannya. Misalnya kita ketik go cmd ya, misalkan go comment. Comment apa yang mau kita akses perintahnya. Nah, itu ada komen-komennya. Misalkan apa nih? Kita ambil aja misalkan comment add. Nah, comment add ini adalah ada add access code dan seterusnya itu mungkin nanti kalian bisa pelajari sambil ya melakukan pemrograman misalkan. Jadi dengan go cmd bintang untuk menampilkan komen-komen atau kelompok-kelompok dari komen yang ada di AS400. Kemudian contoh lainnya adalah misalkan ada komen namanya dsplibl atau display library list ya, atau menampilkan list dari suatu library yang ada di session kita atau di job kita. Jadi di sini ada tampil nama-nama library sesuai urutannya, ini ada PUB 400 sys dan seterusnya sampai games 400. Ini adalah nama-nama library atau list yang library yang ada yang kita gunakan di job kita, di session kita ya. Nah, library itu adalah suatu tempat penampungan dari atau tempat kita menyimpan objek-objek yang kita perlukan, baik itu objek file, program, dan sebagainya, itu disimpan di dalam satu library. Jadi library di sini artinya dengan sendirinya adalah kumpulan dari library-library yang dapat kita akses. Nah, urutannya ini akan sangat mempengaruhi cara pengaksesannya ya. Jadi kalau paling atas ini akan lebih awal diakses ya, lebih dulu didapatkan ya. Jadi kalau kita ada objek yang sama namanya, dia ada di beberapa library ya, jadi namanya aja sama nih, walaupun mungkin objeknya fungsinya beda-beda kegunaannya. Kalau namanya sama, misalkan ada di library Namora 1 atau di QGPL. Jadi misalkan objek kita itu adalah objek file, misalkan file 1. File 1 ada di Namora 1 dan juga ada di QGPL. Nah, kalau kita urutannya seperti ini, artinya yang akan diakses terlebih dahulu adalah objek yang namanya file 1 di library Namora 1 ya. Jadi untuk itu kalian mesti hati-hati ya untuk menggunakan library ini supaya program ataupun komen yang kita ketikkan itu merefer atau menggunakan objek yang kita maksud ya. Jangan sampai salah objek ya. Nah, itu mengenai library dan library list ya. Kemudian di sini ada juga tipenya yang cur ya, atau current maksudnya ya. Jadi ini adalah library kita yang kita gunakan di utamanya ya, atau library yang sekarang kita gunakan ya, atau default dari library dari job ini ya. Ini urutannya akan paling tinggi walaupun dia di posisi paling di tengah-tengah, katakanlah ini akan menempati posisi yang paling tinggi. Jadi nanti kita juga bisa mengubah current library sambil nanti kita latihan pemrograman, mungkin kalian nanti kita bisa coba menggunakan atau mengganti current library. Kemudian ada beberapa komen yang kadang membutuhkan parameter ya. Jadi walaupun tadi kita ketikkan dsplibl gitu ya, dsplibl ini. Oh ya, kita juga bisa mengetikkan dengan huruf besar semua, itu sama aja artinya. Jadi ini tidak case sensitif, jadi bisa dengan huruf kecil dan juga bisa dengan huruf besar. dsplibl kalau kita enter itu akan menampilkan semua library list yang ada di job kita. Sebenarnya di dalamnya itu ada parameternya. Jadi kalau kita ketikkan dsplibl, kita tekan F4 itu untuk mengeluarkan prompt-nya. Nah, di sini ada parameter yang namanya output. Nah, parameter ini bisa berbeda-beda dan antara satu komen dengan komen lainnya. Kebetulan di sini adalah kaitannya dengan menampilkan library, jadi opsinya atau pilihannya adalah ada dua, apakah tampilkan di layar atau tampilkan di print ya, atau di printer. Kalau kita tekan F4, kita tampilkan opsinya, di situ ada dua, bintang dan print. Artinya ada dua opsi ini, atau kalau kita bingung kita bisa tekan F1 di sini, tunjukin di sini, yang aktif kita ketik F1 tekan. Artinya bintang ini adalah menampilkan
output di layar ya, di interactive job. Sedangkan print adalah menampilkan outputnya ke dicetak ya, cetak ke spool file namanya ya. Jadi itu parameter ya. Jadi parameter itu bisa kita isi ataupun enggak sesuai dengan kegunaannya ya. Kadang ada parameter yang sudah di set default ya tadi. Defaultnya adalah bintang ya. Kalau kita tanpa mengisikan parameter itu otomatis akan defaultnya adalah menampilkan di layar karena sudah diisi dengan bintang. Ya, nampilkan di layar. Bahkan juga ada beberapa komen yang kadang banyak ya parameternya, nggak cuma satu. Dan mungkin nggak semua parameter bisa atau harus diisi, jadi ada beberapa yang opsional. Seperti biasa kalau kita bingung kita ketik F4 menampilkan prompt-nya. Nah, di sini contoh adalah komen BRKOBJ. Di sini ada 3 parameter yang harus kita set. Ada objek, kemudian ada library dan juga object type-nya. Kita bisa F4 misalkan menampilkan pilihannya. Kalau bintang all artinya kita akan menampilkan semua objek. Jadi kita coba ya, bintang all, kemudian library-nya adalah nama library-nya. Misalkan Namura 1 atau mungkin kalau bintang label artinya menampilkan semua library. Kemudian kita kosongin atau kita all aja ini untuk object type-nya, artinya kita akan tampilkan semua objek yang ada di Namura 1 apapun tipe objeknya ya, mau file atau program dan sebagainya itu kita tampilkan semua. Nah, itu akan tampil semua objek-objek di sini. Kebetulan di sini objeknya adalah PF ya semuanya, tipenya adalah file. Isinya adalah file semua. Jadi kita menampilkan semua file yang ada di library Namura 1. Oke, mungkin ini saja pengantar mengenai cara penggunaan komen di AS400. Nanti akan kita lanjutkan di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.